Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Azharul Janah dari kelas 12 IPA 6. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Kecekungan karakteristik suatu fungsi yang naik atau turun dapat kita gunakan untuk mendeskripsikan grafik fungsi tersebut. Selain itu, apabila kita tahu di mana letak selang yang membuat f-aksen naik atau turun, maka kita dapat menentukan di mana grafik fungsi f akan cekung ke atas atau cekung ke bawah. Definisi kecekungan, misalkan f terdiferensialkan pada selang buka 1, grafik f akan cekung ke atas pada 1 jika f-aksen naik pada selang tersebut, dan akan cekung ke bawah pada 1 jika f-aksen turun pada selang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Lestari dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang telah dipaparkan sebelumnya oleh rekan saya, yaitu mengenai grafik kurva. Dari grafik fungsi di atas dapat dilihat bahwa 1. F cekung ke bawah pada interval F kurang dari A atau B kurang dari F kurang dari C. Yang kedua, F cekung ke atas pada interval A kurang dari F kurang dari B atau F lebih besar dari C. Titik A, FA, B, FB, dan C, FC disebut titik belok, di mana pada titik tersebut terjadi perubahan kecekungan dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah atau sebaliknya. Kemudian, terdapat uji kecekungan fungsi. Interval kecekungan suatu fungsi dapat ditentukan dari turunan kedua fungsi tersebut. Fx cekung ke atas pada setiap nilai x yang memenuhi f double aksen x lebih besar dari 0. Fx cekung ke bawah pada setiap nilai x yang memenuhi f double aksen kurang dari 0. Ada pula teorema uji kecekungan. Misalkan f adalah suatu fungsi yang turunan keduanya pada selang buka I. Jika f double aksen lebih besar dari 0 untuk semua f dalam I, maka grafik f cekung ke atas pada I. Jika f double aksen f kurang dari 0 yang untuk semua f dalam I, maka grafik f cekung ke bawah pada I. Untuk menerapkan teorema uji kecekungan, tentukan lokasi nilai-nilai f sedemikian hingga f double aksen f sama dengan 0 atau f double aksen tidak ada. Gunakan nilai-nilai f tersebut untuk menentukan selang uji. Kemudian, ujilah tanda f double aksen f pada masing-masing selang uji. Contoh 1. Tentukan interval f sama dengan f pangkat 3 dikurangi 6f pangkat 2 dikurangi 2f ditambah 1. Cekung ke atas dan cekung ke bawah. Ingat ya, cekung ke atas dan cekung ke bawah. Untuk menjawab soal ini, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu f aksennya, yaitu 3f pangkat 2 dikurangi 12f. Untuk f double aksennya, yaitu 6f dikurangi 12. Fx cekung ke atas. Nah, cekung ke atas ini berarti f double aksennya itu lebih besar dari 0, maka 6f dikurangi 12 itu lebih besar dari 0. Jadi f-nya lebih besar dari 2. Sedangkan untuk fx cekung ke bawah. Nah, cekung ke bawah berarti f double aksen f-nya itu kurang dari 0. Maka 6f dikurangi 12 kurang dari 0, f-nya kurang. Maka 6f dikurangi 12 kurang dari 0, x berkurang dari 2. Jadi fx cekung ke atas pada interval f lebih dari 2 dan fx cekung ke bawah pada interval x kurang dari 2. Adapun contoh yang kedua, contohnya seperti ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Oni Saroni. Perkenalkan, nama saya Oni Saroni. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan contoh titik belok dari fx sama dengan x pangkat 3 min 3. X pangkat 2 plus 4x adalah jawab. F1x sama dengan 3x pangkat 2 min 6x plus 4. F1x sama dengan 6x min 6. F1x sama dengan 0. 6x min 6 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 1. Jadi ketahui x sama dengan 1. Jadi fungsi 1 sama dengan 1 pangkat 3 min 3 kali 1 pangkat 2 plus 4 kali 1 sama dengan 2. Jadi 1 dan 2.
Lihat dari gambar, cekung ke bawah berwarna hijau jadi min, cekung ke atas berwarna pink menjadi plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ferdiansyah dari kelompok 6 Matematik Lintas Minat. Saya dari 12 IPA 6. Saya di sini akan menjelaskan titik belok fungsi. Apa yang dimaksud dengan titik belok fungsi? Sebuah titik dikatakan titik belok jika sebelah kiri titik tersebut cekung ke atas, sedangkan sebelah kanannya cekung ke bawah, sebelah kanan cekung ke atas. Adapun definisi formal titik belok turunan fungsi sebagai berikut. Jika f kontinu di C, kita sebut f dalam kurung C adalah suatu titik belok dari grafik f jika f cekung ke atas pada suatu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya dari C. Memahami contoh titik belok turunan fungsi. Dari gambar di samping, biasanya titik belok terjadi pada saat f dalam kurung x sama dengan 0 atau f dalam kurung x tidak ada.